Bayangkan, sebuah masa ketika masyarakat berubah cepat, kelas sosial makin terasa, dan konflik muncul bukan hanya karena ekonomi, tetapi karena kita tidak tahu apa sebenarnya kepentingan sosial yang menyatukan manusia. Sebelum teori-teori besar Chicago School lahir, ada satu tokoh yang memulai semuanya. Ia bernama Albion Small. Di akhir abad ke-19, Amerika sedang mengalami industrialisasi yang kacau. Sosiologi belum dianggap sebagai ilmu. Masyarakat berkembang tanpa arah moral. Dan banyak pemikir justru melihat konflik sosial sebagai sesuatu yang wajar dan tidak perlu diperbaiki. Akibatnya, ketimpangan dianggap hal biasa. Kelompok kaya semakin berkuasa, sementara kelas pekerja makin tersisih. Di tengah situasi itu, Albion Small muncul dengan latar unik. Ia pernah belajar teologi, kemudian mendalami ilmu sosial di Jerman, dan akhirnya membawa gagasan baru ke Amerika. Small percaya kalau masyarakat ingin berubah, kita butuh ilmu yang mempelajari kepentingan sosial manusia secara benar. Tahun 1892, Albion Small mendirikan Departemen Sosiologi pertama di Universitas Chicago. Tak lama setelah itu, ia membuat jurnal yang kelak menjadi ikon sosiologi dunia, yaitu American Journal of Sociology. Inilah titik awal terbentuknya tradisi Chicago School. Hari ini, masalah yang sama masih kita lihat. Ketidakadilan sosial, konflik kepentingan antar kelompok, dan masyarakat yang berjalan tanpa arah nilai. Pertanyaan lama itu masih hidup. Sebenarnya, apa yang membuat masyarakat tetap bisa bersatu? Sebelum teori Small berkembang, William Graham Sumner lebih dulu mendominasi pemikiran Amerika dengan social Darwinism. Baginya, masyarakat adalah arena kompetisi, yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir. Small menolak pandangan ini. Baginya, masyarakat bukan hanya sekadar persaingan, tetapi sebuah jaringan kepentingan sosial yang bisa dikelola. Small memperkenalkan gagasan social interest. Menurutnya, setiap individu punya kepentingan pribadi, tetapi masyarakat hanya dapat bertahan jika kepentingan itu dikoordinasikan. Dan sosiologi adalah ilmu yang bertugas menjelaskan bagaimana kepentingan itu bekerja, dan bagaimana ia bisa diarahkan untuk kebaikan bersama. Small memandang sosiologi bukan hanya ilmu analitis, tetapi juga moral intelligence. Ia percaya sosiologi harus membantu masyarakat mengambil keputusan sosial yang lebih bijaksana. Ini membuatnya salah satu pemikir yang paling normatif dalam sejarah sosiologi Amerika. Di masa depan, pandangan Small mengajak kita melihat bahwa masyarakat bukan sebagai kompetisi tak berujung, tetapi sebagai proyek bersama. Bahwa perubahan sosial harus dibangun lewat pemahaman kepentingan manusia, bukan sekadar kekuatan pasar atau kekuasaan. Jika Small hidup hari ini, ia mungkin berkata, gunakan sosiologi untuk mengarahkan kebijakan publik, pendidikan, dan perencanaan kota, bukan untuk menjustifikasikan kesenjangan, tetapi untuk merancang masyarakat yang lebih adil. Albion Small mungkin tidak sepopuler tokoh-tokoh lain, tetapi dialah yang memberi pijakan pertama bagi sosiologi Amerika. Ia mengingatkan kita bahwa masyarakat tidak dibangun oleh kekuatan alam, tetapi oleh pilihan-pilihan manusia. Pilihan yang bisa kita arahkan bersama. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau sosiologi memang bisa menjadi kecerdasan moral seperti kata Small, sudahkah kita menggunakannya? Tulis jawabanmu di kolom komentar dan sampai jumpa di konten berikutnya.